Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad faza man ittaqa wa qad khaba man asa. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah membentangkan langit tanpa tiang dan telah menghamparkan bumi tanpa pondasi, dan yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian sehingga kita dapat bermuajahah, bertatap muka, bertauhid hati, bersilaturahim meskipun melalui channel YouTube ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, mengafiatkan jasad kita, dan menambahkan rezeki kita yang banyak, yang halal dan yang berkah, serta menambahkan ilmu kita yang bermanfaat dunia akhirat buat diri kita dan orang lain. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Jamaah pengajian Al-Irbiah dan Al-Hunafa yang saya hormati, mari kita lanjutkan kajian mingguan kita pada kesempatan ini di awal bulan Ramadan ini dengan tetap kita mengambil tema yaitu zikir kepada Allah. Artinya kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di kesempatan bulan Ramadan ini, kita harus tingkatkan keingatan kita, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan setiap saat kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bukan zikir lisan saja, tapi juga zikir dalam hati kita yang selalu tersambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga lisan kita jangan sampai lupa untuk selalu menyebut-nyebut nama Allah dengan kalimat-kalimat thayyibah, atau kita zikir dengan zikir yang jali, zikir perbuatan dengan sedekah, dengan berbuat baik kepada orang lain. Jamaah pengajian Al-Irbiah dan Al-Hunafa yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang zikir ini lebih luas lagi dan lebih dalam lagi. Karena apa? Karena ini kesempatan yang baik-baik di bulan Ramadan ini kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita kehilangan momen pada bulan Ramadan tahun ini, agar keadaan kita lebih dekat lagi kepada Allah dan lebih baik lagi kepada Allah, agar Allah selalu memperhatikan semua kebutuhan kita, baik kebutuhan rohani maupun kebutuhan jasmani, agar Allah penuhi seluruhnya. Sebagaimana hadis qudsi yang akan saya sampaikan ini. Jamaah pengajian Al-Irbiah dan Al-Hunafa yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam hadis qudsi yang disampaikan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, ana inna dzanni abdi bi, aku sebagaimana prasangka hambaku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku akan bersamanya apabila dia selalu mengingatku. Wa idza dzakarani fi nafsi, dan apabila dia mengingatku dalam dirinya, dzakartuhu fi nafsi, maka aku akan ingat dalam diriku. Wa idza dzakarani fi mala'im dzakartuhu fi mala'i khairam minhu, apabila dia mengingatku dalam kelompoknya, dalam jamaahnya, maka aku akan ingat dia dalam
kelompokku dan dalam jamaahku yang lebih baik lagi. Siapa jamaah Allah tersebut? Ya para malaikat lah gitu, yang menyertai Allah. Nah, kita akan diingat oleh Allah di dalam jamaah tersebut. Jadi kalau kita ingat, kita berprasangka baik kepada Allah, maka Allah akan mengikuti prasangka kita. Dan apabila kita ingat Allah, maka Allah selalu ingat kita pada dirinya. Dan apabila kita ingat Allah dalam diri kita, maka Allah akan selalu mengingat kita. Dan apabila kita mengingat Allah dalam kelompok kita, dalam jamaah kita, maka Allah akan mengingat kita dalam kelompoknya Allah, dalam jamaahnya Allah, yaitu para malaikat yang ada di langit maupun di mana-mana. Itu Allah akan selalu mengingat kita. Jadi kalau kita menyebut Allah di dalam jamaah kita, dalam zikir kita, maka Allah akan menyebut kita dalam jamaah Allah yang lebih baik daripada jamaah kita. Itu. Kemudian apa lanjutan dari hadits qudsi tadi? Wa idza taqarraba ilayya wa idza taqarraba alayya bisibrin, apabila kita mengingat Allah, apabila kita mendekat kepada Allah sejengkal, maka Allah akan zakartuhu fi zira'in. Jadi kalau kita mengingat Allah kalau kita mendekat kepada Allah satu jengkal, maka Allah akan mendekat kepada kita satu hasta. Wa idza taqarraba zira'an wa idza taqarraba zira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Apabila hambaku mendekat kepadaku satu hasta, maka aku akan mendekat kepadanya satu depak. Itulah. Jadi kalau kita mendekat kepada Allah, maka Allah akan lebih dekat kepada kita. Apa lanjutan berikutnya dari hadis itu, dari hadits qudsi tersebut? Wa idza ataitani yamsi fa ataituhu harwalatan. Apabila hambaku datang kepadaku dengan berjalan kaki, maka aku akan mendatangi dia dengan berlari. Jadi Allah itu melebihkan apa yang kita usahakan, akan diberikan lebih banyak dari apa yang diberikan kepada kita. Jadi jangan sampai lupa, kita selalu berusaha untuk menyebut-nyebut nama Allah, mengingat-ingat Allah, dan kita mendekat kepada Allah, maka Allah akan lebih dekat kepada kita. Apabila kita datang kepada Allah dengan berjalan kaki, maka Allah akan menjemput kita dengan berlari. Artinya apa? Kalau kita mohon ampun kepada Allah, maka Allah pasti mengampuni, apalagi di bulan Ramadan ini. Kalau kita berdoa kepada Allah, maka Allah akan berikan Rahman dan Rahimnya kepada kita. Jadi itu prinsip kita di dalam hidup ini. Kita selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah itu yang maha kuasa, yang maha kaya, yang maha memiliki segala sesuatu, yang menciptakan kita, yang beri napas kita, yang berikan kita supaya bertenaga di bulan puasa ini, dan yang berikan rezeki kepada kita. Itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita wajib mendekat kepada Allah, apalagi di bulan Ramadan yang suci ini. Hadirin jamaah pengajian Al-Ilbiyah dan Al-Hunafa yang saya hormati, kalau kita bersandar kepada tiang itu bisa roboh. Kalau kita minta tolong kepada orang, atau kita mengharap bantuan dari atasan kita atau dari siapapun, baik itu kita minta tolong pada
presiden 2 periode akan habis masanya. Kalau kita minta tolong kepada menterinya kalau diberhentiin jadi oleh presiden, maka menteri tersebut tidak bisa lagi menolong kita. Kalau kita minta tolong kepada orang itu tersebut akan mati, siapapun akan mati. Jadi kalau kita mengharapkan pertolongan dari dia saja, orang itu akan mati, selesai. Kita tidak bisa lagi minta tolong gitu. Jadi siapapun orangnya yang kita akan mintakan bantuan, dia akan berakhir dengan kematian. Nah, yang tidak akan mati adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, satu-satunya yang harus kita dekati, yang harus kita minta tolong kepadanya, yaitu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang maha kuat, yang maha gagah, yang maha kaya, yang maha memiliki segala-galanya. Kita hanya minta tolong dan kita hanya mengharap rahmatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Kalau kita di bulan puasa ini diberikan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semua dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila kita diberikan oleh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala macam urusan kita yang ada di dunia ini maupun di akhirat kelak, maka itu akan dibantu, diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tinggal menjalani saja hidup ini. Itu, jadi kita hanya minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau Allah sudah menolong kita, maka hati-hati orang-orang yang ada di sekitar kita atau yang dari manapun datangnya, itu akan digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan membantu semua urusan-urusan kita. Jadi itulah prinsip hidup. Jadi kita harus dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu kita selalu zikir qalbi, jangan sampai lupa. Kita selalu ingat kepada Allah. Jadi bagaimanapun keadaan kita harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah pengajian Al-Ibriyah dan Al-Munafa yang saya hormati. Jadi keadaan apapun keadaan kita, bagaimanapun keadaan kita harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakanlah kita akan kaya, kita punya pangkat yang tinggi, kita jadi presiden, kita jadi menteri, kita jadi pejabat teras negeri ini. Itu pun kita tetap harus mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun kita jadi jadi pangkat kita yang tertinggi di negeri ini, ataupun kekayaan kita paling kaya di dunia ini, maka kalau Allah mau pisahkan antara kita dengan kekayaan kita, antara kita dengan pangkat kita, dalam waktu yang singkat akan terjadi perpisahan tersebut. Kalau kita tidak meninggalkan pangkat kita, tidak meninggalkan jabatan kita, tidak meninggalkan kekayaan kita, maka kekayaan itu, jabatan itu yang akan meninggalkan kita. Nah, itu kita harus waspadai. Karena kehidupan ini dari awal akil balik sampai kita wafat itu dimintain pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu yang paling berat. Kalau kita diminta pertanggungjawab di dunia ini, misalnya kita dipanggil oleh hakim, ditanya tentang sesuatu yang sebetulnya itu kita dapatkan dengan cara curang, kita bisa berargumentasi, kita bisa bantah bahwa kita lah yang benar gitu. Itu bisa saja manusia bisa kita bohongi, tapi kelak di pengadilan akhirat itu tidak akan ada yang bisa membohongi lagi. Semuanya terekam oleh lensa kamera malaikat Raqib dan Atid gitu ya. Jadi keburukan kita semua direkam oleh malaikat Atid. Tidak bisa lagi kita membela diri karena semua buktinya telah terekam di situ. Nah, oleh karena itu di bulan Ramadan ini, di kesempatan yang baik ini, marilah kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara banyak-banyak berbuat baik. Itu berupa zikir jali, atau banyak-banyak kita zikir jahri dengan ucapan, dengan lisan.
yang tidak boleh lepas adalah zikir kita dalam hati, yaitu zikir khafi. Karena itu yang membentengin kita untuk kita berbuat baik, untuk kita berkata baik, itu adalah dari hati kita. Makanya hati kita harus tersambung terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar umur-umur kita yang tersisa ini, yang Allah berikan amanat kepada kita ini, kita dapat membersihkan diri kita dari semua hal yang pernah kita lakukan di masa-masa yang lalu. Makanya kita sering-sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini dulu kajian kita pada kesempatan ini. Semoga Allah memanjangkan umur kita, mengafiatkan jasad kita, sehingga kita dapat berjumpa lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah itu datangnya dari saya pribadi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.